Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik calon mahasiswa. Selamat datang di channel YouTube-nya DPMed. Jadi konten kali ini kakak akan bahas soal UTBK, khususnya pengetahuan kuantitatif. Jadi kita akan bahas beberapa soal. Semoga soal ini membantu adik-adik dalam persiapan ujian UTBK di bulan April nanti. Persiapannya tentu beberapa minggu lagi ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembahasan soal, jangan lupa di subscribe dulu channel ini untuk kakak supaya lebih semangat lagi upload video tentang soal-soal UTBK, dan juga jangan lupa share, like, dan juga tentunya komen apa materi yang atau soal yang akan kita bahas berikutnya. Oke, kalau gitu kita mulai saja langsung pembahasan soal UTBK tahun 2020. Check it out. Nah, ini soal pertama yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi ini soal kuantitatif ya, pengetahuan kuantitatif soal UTBK tahun lalu. Ini soalnya tentang bilangan. Jadi kita diminta untuk menentukan hubungan antara P dan Q dengan nilai X yang diberikan itu adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti bilangan positif ya, bilangan bulat positif. Nah, kita akan tentukan mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q. Artinya hubungan ya, hubungan yang benar apakah dia lebih besar, atau lebih dari, atau kurang dari, atau sama, atau mungkin informasi yang diberikan ini tidak cukup, untuk menentukan hubungan antara P dan Q. Nah, kita mulai pembahasannya. Jadi, adik-adik bisa lihat sendiri dari P dan Q, nilai P dan Q yang diberikan. Kita bisa sederhanakan dulu bentuk P. P di sini sama dengan 3 pangkat X ditambah 1 per 9 pangkat X dikurang 1. Nah, nilai yang akan kita sederhanakan adalah penyebutnya. Jadi penyebutnya di sini ada 9 pangkat X. Kita sederhanakan dulu menjadi bilangan berpangkat supaya bilangan pokoknya sama-sama 3 dengan yang di pembilang. Jadi 3 dipangkatkan X ditambah 1 dibagi dengan 9 itu kita ubah menjadi 3 dipangkatkan 2. Lalu dipangkatkan lagi dengan X. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan X dikurang 1. Nah, ingat dalam perpangkatan, ini ya, dalam perpangkatan jika A dipangkatkan dengan N lalu dipangkatkan lagi dengan M, itu akan sama dengan mengalikan pangkat tersebut. Jadi A pangkat N kali M. Ini boleh juga kalau kita ubah menjadi pangkat M dipangkatkan N. Boleh nggak? Karena N kali M itu sama aja dengan M kali N. Maka di sini berdasarkan hubungan dari sifat eksponen ini, maka kakak ubah bentuknya menjadi 3 dipangkat X ditambah 1 per 3 pangkat X dipangkatkan 2. Ini dikurang 1. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, tujuannya apa? Karena ini sama-sama 3 pangkat X, ini kita bisa faktorkan penyebutnya. Ini 3 pangkat X dikuadratkan dikurang dengan 1 dikuadratkan. Boleh nggak? Karena di sini 1 kuadrat itu nilainya sama dengan 1, jadi ini boleh-boleh saja. Artinya kita akan menggunakan sifat bentuk kuadrat. A kuadrat dikurang B kuadrat, itu pemfaktorannya adalah A kurang B dikali dengan A tambah B. Ini bentuk pemfaktorannya. Jadi yang berperan sebagai A di sini adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X dikuadratkan dikurang B kuadrat, jadi B-nya 1. Artinya nanti bentuknya akan menjadi 3 pangkat X dikurang 1 dikali dengan 3 pangkat X tambah 1. Nah, berdasarkan sifat ini kita akan faktorkan bentuk penyebutnya. Kakak hapus ini. 3 dipangkatkan X ditambah 1 per 3 pangkat X ditambah 1 dikali dengan 3 pangkat X kurang 1. Nah, sekarang bentuk pembilang dan penyebut ada yang sama, jadi bisa kita tewaskan. 3 pangkat X tambah 1 dengan 3 pangkat X tambah 1. Ya, habis ya. Berarti sisa 1 per 3 pangkat X dikurang 1.
Nah, ini bentuknya sudah lebih sederhana daripada bentuk asal. Sekarang kita akan substitusikan nilai. Sebelum kita substitusi, lihat dulu nilai X yang kurang dari 0 itu adalah min 1. Bisa min 2 juga, tapi kita ambil nilai yang paling dekat supaya lebih mudah mensubstitusikannya. Jadi ini 1/3 pangkat negatif 1 dikurang 1. Pangkat negatif, jika A dipangkatkan dengan negatif n, maka itu akan menjadi 1/A pangkat n. Artinya kalau di sini 3 pangkat negatif 1, maka ini akan menjadi 1/3 pangkat 1. Maka 3 pangkat negatif 1 bisa kita ubah menjadi 1/3 dikurangi 1. 1/3 dikurangi 1. Nah, sekarang untuk penyebut akan kita samakan dulu. Yang penyebut ini bisa kita kurangkan. 1/3 dikurangi 1, ini kita bisa ubah menjadi 1/3 dikurang 3/3, karena nilai 3/3 itu juga sama dengan 1. 1 dikurang 3, negatif 2. Negatif 2/3, berarti 1/-2/3. Nah, sekarang bentuknya jika kita membagi dengan pecahan itu artinya sama dengan mengalih kebalikannya. Artinya kita balik 3 jadi pembilang, penyebutnya jadi 2. Atau ini akan menjadi di sini ya negatif 3/2. Jadi nilai P kita itu adalah negatif. Oke, kita udah dapatkan satu nilai. Berikutnya adalah nilai Q ya. Q itu sama dengan 1/3 dipangkatkan X. X kita adalah negatif 1, berarti 3 pangkat negatif 1. Sekarang 1 dibagi dengan 3 pangkat negatif 1 itu sama dengan yang tadi, bentuknya menjadi 1/3. Kalau kita membagi pecahan berarti mengalih kebalikannya, berarti 3. Otomatis nilai Q positif, nilai P negatif. Mana yang lebih besar? Tentunya tentunya nilai Q. P berarti lebih kecil daripada Q. Otomatis nilai yang benar itu adalah D. Maka jawaban kita yang benar untuk soal ini adalah D. Oke, baik, soal kedua. Ini soal tentang himpunan. Soal ini muncul di tahun kemarin di pengetahuan kuantitatif. Kita coba bahas. Soalnya dari 1.200 orang pelajar, 750 pelajar menyukai olahraga badminton dan 650 pelajar menyukai sepak bola. Jadi di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan pelajar yang menyukai olahraga badminton dan himpunan yang pelajar yang menyukai olahraga sepak bola. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin jumlah pelajar yang menyukai keduanya, artinya maksimum dan minimum untuk irisan antara penyuka badminton dan juga sepak bola, maka berapa nilai X tambah Y? Nah, untuk soal ini kakak akan jelaskan dengan menggunakan diagram Venn. Kita coba gambar dulu diagram Venn-nya. Ini ada penyuka olahraga badminton dan juga penyuka olahraga sepak bola. Badminton akan misalkan dengan B, sepak bolanya adalah SB. Jadi penyuka badminton ini ada 750 orang pelajar dan penyuka sepak bola itu ada 650. Jadi yang 1.200 itu kita sebut dengan semesta atau jumlah dari semua ini himpunannya, pelajarnya. X dan Y berturut-turut yang menyatakan minimum. Jadi X itu menyatakan minimum yang mungkin. Minimum di sini adalah irisan antara penyuka olahraga badminton dan juga sepak bola. Kalau dari diagram Venn itu terlihat yang menyukai olahraga sepak bola dan badminton itu adalah irisan antara keduanya. Jadi di sini dia adalah nilai X ya. Ini dia yang nilai X. Untuk menentukan X, kita
sering belajar ini materi dari kelas 8 SMP ya, untuk menentukan semesta itu sama dengan jumlah kedua himpunan badminton ditambah sepak bola, lalu kita kurangi dengan irisannya. Masih ingat nggak nih adik-adik? Tentunya masih ingat ya. Jadi untuk menentukan irisan antara kedua himpunan tersebut adalah olahraga badminton dengan sepak bola kita jumlahkan lalu kita kurangi dengan semestanya. Yang penyuka badminton itu ada 750 pelajar dan sepak bola ada 650, sementara yang semestanya tuh ada 1200. Kita jumlahkan 750 ditambah 650 itu ada 1400, dikurangi dengan 1200 itu nilai X-nya adalah 200. Jadi minimum yang menyukai keduanya itu adalah 200 orang pelajar. Oke, sampai di sini paham? Oke, kalau gitu kita coba lihat yang kedua, mana jumlah maksimum yang mungkin menyukai keduanya. Jadi kemungkinan untuk penyuka badminton yang 750 itu 750 di dalamnya ada juga penyuka sepak bola yang 650. Jadi kemungkinan paling besar itu semua orang yang menyukai sepak bola itu juga menyukai badminton. Jadi nilai Y kita di sini adalah 650. Gini dia, Y kita adalah 650. Jadi kita bisa menjawab berapa nilai X ditambah Y. X ditambah Y adalah 200 ditambah 650. Jadi totalnya adalah 850. Jadi untuk soal kedua ini jawaban kita adalah B. Gimana? Mudah kan? Mudah. Mudah-mudahan kalau soalnya muncul lagi di tahun ini, Adik bisa jawab dengan baik ya soal ini. Semoga bisa dipahami. Oke, baik, soal ketiga ini adalah tentang fungsi ya, tapi lebih kepada fungsi yang terdefinisi. Jadi definisinya ditentukan oleh soal. Fungsi kita ini adalah fungsi beta dengan variabel X, Y, W, X, Y, Z gitu ya. Jadi operasinya adalah 2Z ditambah Y dibagi dengan X dikurang dengan negatif W. Nah, nilai yang di sini diminta adalah bukan variabel lagi ya, tapi ada 1, 2, 4, dan 3. Artinya kita menyesuaikan dengan posisi yang sudah didefinisikan oleh soal. Untuk tentang lambang ini bukan yang setelah W ya, maksudnya yang ini plus titik sama yang X dalam lingkaran itu tidak ada makna apa-apa sebenarnya, hanya sebagai pemisah antara variabel satu dengan variabel yang lain. Artinya nilai W kita itu adalah 1, nilai X kita 2, Y kita 4, dan Z-nya 3. Nilai itu tinggal kita substitusikan ke operasi 2Z ditambah Y dibagi X dikurang dengan negatif W. Oke, kalau gitu kita coba selesaikan. 2 dikali Z kita berapa? 3 ya. 2 dikali 3 ditambah dengan Y kita 4 dibagi X-nya 2 dikurang dengan negatif 1. Jadi kita tinggal mengganti nilai W, X, Y, dan Z saja. Nah, untuk operasi adik-adik lakukan seperti proses kali bagi tambah kurang ya, kabataku mana yang lebih kuat. Jadi 2 kali 3 itu 6 ditambah 4 bagi 2, 2, negatif kali negatif positif 1. Berarti ini totalnya adalah 9. Nah, easy kan? Gampang kan? Oke. Ini dia soal ketiga. Jadi jawaban kita adalah E. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ada 3 soal untuk video pertama tentang pengetahuan kuantitatif. Semoga di video berikutnya Kakak bisa kasih video pembahasan yang lebih banyak lagi. Jangan lupa
subscribe channel ini untuk mendukung, lalu jangan lupa di-share juga kepada teman-temannya, dan like dan terus komen kakak mau kasih video-video tentang apa lagi berikutnya. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah tonton. Semoga sukses ujian UTBK-nya, semangat terus, dan semoga adik-adik benar-benar bisa jadi mahasiswa tahun ini di kampus impian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.